Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan apa itu konstitusi dan rule of law. Apa saja sih kita bahas terkait dengan konstitusi dan rule of law itu? Untuk memahami konstitusi, lebih dahulu kita harus mengetahui tiga bagian ini. Yang pertama yaitu pengertian dari konstitusi, hakikat dan fungsi konstitusi, dan bagaimana dinamika dari pelaksanaan konstitusi. Dan yang kedua yaitu terkait dengan rule of law. Kita juga harus mengetahui apa itu pengertian dari rule of law, fungsi dari rule of law, dan juga bagaimana dinamika dari pelaksanaan rule of law itu sendiri. Dalam pengertian konstitusi memiliki beberapa pengertian dari berbagai bahasa. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis atau constituer yang berarti membentuk. Secara istilah, konstitusi berarti peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah grondwet yang diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Dalam bahasa Indonesia, wet diterjemahkan sebagai undang-undang dan grond yang berarti tanah. Dengan ini, maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya negara. Yang terakhir adalah istilah konstitusi dalam bahasa Inggris, yaitu constitution, yang memiliki makna keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara bagaimana suatu pemerintahan dilaksanakan dalam masyarakat. Jadi, konstitusi dalam artian luas itu mencangkup yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sehingga, konstitusi itu ada dua macam, yaitu konstitusi tertulis yang disebut juga undang-undang dasar dan konstitusi tidak tertulis yang bisa disebut sebagai konvensi. Untuk poin yang kedua yaitu hakikat dan fungsi konstitusi. Menurut Bagirmanan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk pihak lain. Artinya, bahwa konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dengan hal ini akan membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak, dan juga untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Konstitusi memiliki fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa konstitusi itu bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan. Yang kedua adalah fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Bagaimana hubungan dari kekuasaan antar negara ini terhadap organ-organ negaranya. Yang ketiga adalah fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Dan di sini juga dijelaskan bagaimana konstitusi ini mengatur hubungan kekuasaannya terhadap organ negara dengan warga negaranya itu sendiri. Yang keempat, fungsi pemberitahuan sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang selanjutnya, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Selanjutnya, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit itu di bidang sosial maupun ekonomi. Dan yang terakhir adalah fungsi sebagai sarana rekayasa dan pembaruan masyarakat. Adapun poin yang ketiga yaitu dinamika pelaksanaan konstitusi. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia telah disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945
atau konstitusi negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Yang kedua adalah rule of law. Adapun pengertian dari rule of law adalah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertiannya, Friedman membedakan rule of law menjadi dua, yaitu pengertian secara formal atau in the formal sense dan pengertian secara hakiki atau material ataupun ideological sense. Secara formal, rule of law adalah kekuasaan umum yang terorganisir. Contohnya, untuk proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan badan peradilan. Dan yang kedua adalah secara hakiki. Rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum, yaitu baik dan buruk. Poin yang selanjutnya adalah fungsi dari rule of law. Yang pertama adalah menjamin kesejahteraan masyarakat di sektor sosial ekonomi, melindungi konstitusional, maksudnya selain melindungi hak individualisme, konstitusi hendaknya juga menentukan teknik prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Terakhir, memberikan kebebasan kepada rakyatnya, berupa kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, berorganisasi, dan berposisi. Dan yang terakhir adalah bagaimana dinamika dari rule of law. Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan rule of law dapat terlihat sejak zaman Yunani kuno Plato, yang dimana telah memaklumatkan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini merupakan awal perkembangan tentang hak asasi manusia, di mana hak ini menjamin kesejahteraan bagi manusia di dunia. Hingga saat ini, doktrin tentang hak asasi manusia sudah diterima secara universal yang membangun dunia agar lebih damai dan terbebas dari penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Namun, meskipun demikian, sampai saat ini ternyata tidak sepenuhnya akar-akar penindasan di berbagai negara terhapus. Jadi seperti itulah gambaran dari konstitusi dan rule of law. Semoga pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum